Sebenarnya kita ini hidup berdampingan dengan resin itu udah lama, udah sejak lahir itu udah berdampingan dengan resin. Contoh, kita punya pulpen, terus ini mouse, ini HP ya, semuanya ada resin. Gelas, semuanya ada resinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang sedang nonton video ya. Kalau beraktivitas nggak mungkin, masa ya aktivitas sambil nonton video, nanti tangannya megang yang endak-endak. Oke teman-teman, sebelumnya mau tak pesan dulu buat kalian, tetap jaga kesehatan, gunakan masker, cuci tangan pakai sabun minimal selama 20 detik, itu arahan dari pemerintah ya. Dan tetap ngopi, jaga kesehatan, ngopi, tapi ngopinya jangan pakai gula kalau mau kondisi kita sehat, karena gula itu menyebabkan obesitas. Obesitas itu yang gemuk, gendut, nanti kalian malah berat bawa badan. Berat bawa beban hidup aja udah berat ya, apalagi berat bawa beban badan. Nah, di video ini bukan tentang tutorial, tapi tentang mengenal resin itu dari mana. Resin itu banyak, kok nggak habis-habis, itu dari mana ya kan? Kalian kalau yang nggak tahu pasti bingung. Tiap hari resin diproduksi, terus resin dibuat ini itu nggak habis-habis. Sedangkan resin itu bahan yang nggak bisa didaur ulang. Misalkan kalian buat meja, terus nanti sekian tahun mejanya nggak kalian pakai, bahannya nggak bisa didaur ulang. Tapi kok nggak habis-habis. Jadi teman-teman, di video ini tak ajak mengenal dan mengetahui dari mana resin itu. Ini sebelumnya ya sudah tak kemas dulu dalam bentuk tulisan, saya udah ngetik biar saya nggak bingung, nggak belepotan, karena saya sebenarnya itu kalau ngomong tuh suka belepotan, beda dengan nulis ya. Kalau nulis itu otak saya itu agak encer, tapi kalau ngomong itu agak belepotan. Videonya aja kadang-kadang satu itu ngeditnya itu lama, karena saya bukan editor, makanya tak tulis dulu, terus tak baca, tak lirik sedikit-sedikit, tak sampaikan dengan teman-teman supaya teman-teman itu mendengarkan dengan duduk manis, santai, dicerna, terus bermanfaat gitu. Karena semua ilmu itu ada teorinya, ada prakteknya, dan beberapa prakteknya itu udah tak buatin videonya ya. Salah satunya ngebuat tutorial dekoratif, tutorial seni gitu ya. Tapi nanti insya Allah tak buatin tutorial seni yang lain gitu, biar kalian termotivasi untuk ngebuat karya yang lebih inovatif. Karena resin itu ya, manusia di dunia ini sudah memakai produk resin itu semenjak dari zaman purba, atau sekitar 1900-an lah. Itu manusia sudah memakai resin. Resin itu dari bahasa Yunani kuno, itu artinya getah, damar ya. Jadi gini, tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan getah itu menghasilkan damar. Damar itu resin juga, getah ya. Damar itu getah yang sudah membeku, jadi orang menamakan damar. Misalkan kayak getah karet itu kan nggak dibilang damar, karena cenderung karet itu diambil, diolah, dia dalam posisi tidak mengeras, makanya masih mereka menyebutnya getah karet. Berbeda dengan resin, getah resin ya, atau damar ya. Kenapa cenderung orang bilang itu damar, tidak seperti karet? Karena perbedaannya ya, kalau damar itu kan getah yang sudah membeku kemudian diolah menjadi resin, tentu melalui proses kimia, dan itu rahasianya juga pabrik yang tahu ya. Kalaupun saya tahu rahasianya, nggak bisa saya sebutin kandungan apa yang ada di dalam resin, karena ada beberapa komponen yang itu merupakan suatu rahasia pabrik, yang apabila kalian mau ngebuatnya sendiri, misalkan dari damar, kalian mau membuat resin sendiri, itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena ada unsur bahan peledak atau bahan kimia yang tidak boleh sembarangan orang itu memakai, kecuali pabrik-pabrik tertentu. Kenapa pabrik diperbolehkan? Karena mereka sudah memiliki standar keamanan. Jadi mereka kalau mau ngebuat pabrik yang memproduksi resin itu sudah memenuhi standar keamanan. Apabila terjadi ledakan atau kebocoran atau ini itu ya, itu sudah
ada standar keamanan dari mereka. Makanya saya nggak mau nyebutin kandungan apa yang di dalam resin. Nah, tapi kalau kalian mau ngecoba, kalau kalian pengen membuktikan bahwa resin itu dari damar ya, atau dari getah yang membeku, itu biasanya damar itu terpendam di dalam tanah. Kayunya udah busuk tapi damarnya nggak mau busuk. Nah, kalian kalau dapat damar itu, kalian tumbuk lembut, diayak ya, diayak, terus diambil yang lembut-lembutnya itu, yang kayak tepung, bisa kalian campurkan dengan bensin salah satunya, itu diaduk gitu, nanti mengental bisa kalian kuasin untuk pernis atau bisa untuk lem gitu ya. Itu salah satu cara alami kalau kalian mau membuktikan resin alami gitu ya. Di sini saya juga mau ngajak mengenal resin dari dasarnya gitu. Sementara teman-teman yang udah senior itu jarang yang menjelasin resin itu dari mana, resin itu dibuat dari apa gitu. Pertama, saya sebutin resin epoksi ya, itu resin tipe tertinggi, level resin tertinggi. Nah, resin ini cenderung bahan bakunya itu dibuat dari getah damar atau getah tumbuh-tumbuhan, tapi dari pohon yang memang kualitasnya bagus. Seperti di daerah Lampung, itu penghasil damar terbaik di dunia. Di Indonesia sendiri malahan. Nah, di Lampung itu, di daerah Lampung Barat tapi ke selatan ya, di pesisir itu banyak, di sana itu dinamakan pohon damar yang menghasilkan damar mata kucing. Bisa kalian googling di Google kalau kalian pengen tahu lebih jauh mengenai produk damar yang dari Indonesia itu, yaitu damar mata kucing. Bisa kalian googling di sana ya. Terus ada lagi yang di bawahnya itu penghasil damar terbanyak itu di daerah Bukit Barisan. Bukit Barisan itu mulai dari Aceh sampai ke daerah Pulau Jawa, mentok dari ujung Sumatera ke ujung Sumatera, terus dari ujung Jawa ke ujungnya Jawa, itu banyak pohon pinus. Nah, salah satu penghasil damar atau resin terbaik itu dari pohon pinus. Dari buah pinus juga menghasilkan resin. Makanya resin itu banyak jenisnya. Iya, memang banyak jenisnya karena dari pohon yang beda-beda itu menghasilkan kualitas resin yang berbeda-beda. Contoh, buah-buahan ya, ada buah mangga, buah apel, buah sirsak, buah pisang, semuanya itu memiliki rasa yang beda-beda dan ciri khas yang berbeda-beda, bervitamin berbeda-beda. Sama pohon juga gitu. Ada juga yang dari Kalimantan, itu penghasil damar terbesar ialah dari pohon meranti. Karena di Kalimantan itu banyak pohon meranti. Kabarnya di sana itu ada beberapa masyarakat suku pedalaman itu yang mencari damar itu di tanah-tanah gitu, kayu-kayu yang sudah lapuk gitu, ada nanti ditemukan kayak batu-batu itu wujud daripada damar yang sudah membeku. Salah satu dari beberapa damar yang ada di Indonesia. Sebenarnya resin itu dari kata Yunani kuno atau kata bahasa Latin ya, artinya getah atau damar. Tapi di Indonesia itu kita mengenalnya itu resin. Resin itu ya kita mengenalnya itu produk kimia dan rahasianya kita nggak tahu. Padahal sebenarnya bahan ini terbanyak berada di Indonesia. Karena di Indonesia ini banyak pohon, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak hutan ya. Logikanya memang paling banyak gitu. Nah, itu kalau kalian kepengen tahu dari mana resin itu asalnya, terus kenapa resin itu berbeda-beda, ya kan? Nah, itu hal dasar kalau kalian kepengen punya usaha pengembangan dari resin, itu kita harus tahu juga dasar bahan yang dibuat manusia ini gitu. Sebenarnya kita ini hidup berdampingan dengan resin itu udah lama, udah sejak lahir itu udah berdampingan dengan resin. Contoh, kita punya pulpen, terus ini mouse, ini HP ya, semuanya ada resinnya. Gelas, semuanya ada resinnya. Minyak wangi, kertas, semuanya ada resinnya. Ini semua ada resinnya. Kalau nggak ada resinnya, mau pakai apa perekatnya? Misalkan kertas itu kan dari pohon yang dilembutkan, dihancurkan, terus dipres. Nah, tapi kalau sekedar pohon aja dijadikan tepung ya, dipres, kalau nggak ada perekatnya, ya nggak bisa jadi kertas. Artinya semua yang kita pakai itu mengandung resin, baik resin itu dari tumbuh-tumbuhan maupun resin dari non-tumbuh-tumbuhan gitu. Ada juga yang resin non-tumbuh-tumbuhan, misalkan dari beberapa komponennya itu diambil dari minyak bumi, batu bara. Ada juga yang menghasilkan resin, dan resinnya itu biasanya berupa plastik atau akrilik. Memang resin itu tidak pure semuanya itu dari tumbuh-tumbuhan, ada juga yang dari dalam
bumi yang menghasilkan resin. Nah itu satu tadi epoksi ya, karena epoksi resin terbaik dan salah satunya bahannya berasal dari Indonesia, yaitu bahan salah satunya yang dipakai adalah damar mata kucing. Nah yang kedua resin polister. Resin polister ini cenderung dia tidak memakai hardener untuk pengeringnya, dia memakai katalis. Dia cukup memakai katalis untuk sebagai pengeringnya. Katalis ini sebenarnya penghentak panas supaya resin ini mau mengering. Dia hanya membutuhkan penghentak panas sebagai pengering dia. Makanya kalian kalau terlalu banyak memakai katalis, dia makin panas dan overhead bisa pecah. Harus hati-hati memakai katalisnya. Banyak teman-teman yang selalu tanya perbandingannya resin dengan katalis itu berapa. Sebenarnya ahli resin juga belum ada yang bisa menjawab untuk pertanyaan itu. Sedangkan pabrik sendiri aja mungkin nggak bisa ngejawab. Karena apa? Karena suhu, cuaca saat kita kerja, saat kita mengaplikasikan dua komponen itu mempengaruhi. Apabila suhu kita panas, dia mempengaruhi tingkat kepanasannya. Terus apabila kita kerja dalam kondisi dingin, katakanlah di malam hari, itu berbeda lagi. Makanya kalau untuk memperkecil resiko, kalian kerja di waktu malam, sudah itu pakai kipas ya. Kalau misalkan kalian bikin sistem river atau cor, saya sarankan di malam hari terus pakai kipas. Apalagi di waktu hujan itu sangat bagus untuk memperkecil resiko supaya tidak pecah. Resin polister ini cenderung dibuat dari getah-getah yang kualitasnya di bawah oleh epoksi. Contoh seperti getah meranti ya, kayu meranti, terus kayu-kayu yang ada di hutan gitu, itu menghasilkan polister. Nah polister ini juga ada banyak jenisnya, ada yang bening, terus ada yang butek, banyak juga sih. Yang bening juga banyak jenisnya. Jadi kalau teman-teman suruh nyebutin satu-satu itu mungkin 1 bulan nggak selesai. Yang penting kalian kalau mau mengaplikasikan, mau kerja pakai polister, itu sebenarnya mudah. Kalian latihan pakai resin yang paling rendah dulu ya. Misalkan kalian beli yang paling murah, itu berarti kualitas yang paling rendah. Beda-beda ini kualitas, beda harga, mulai dari harga 27.000 sampai ada yang 90.000 per kilo. Katalisnya belinya berbeda, nggak satu paket mereka. Dan itu tadi sistem pengerjaannya itu ya harus hati-hati cara ngetesnya. Misalkan ini ya ada juga yang teman-teman itu tanya cara ngetesnya gimana, cara ngukurnya gimana. Sebenarnya memang tidak ada ukuran real untuk polister. Nih tak jelasin. Misalkan kalian ambil ada 3 gelas untuk ngetesnya. Gelas pertama kalian isi katalis 3 tetes, gelas kedua kalian isi katalis 4 tetes, gelas ketiga kalian isi katalis 5 tetes. Nah kalian aduk semuanya, mana yang cepat kering, mana yang lambat kering, dan mana yang sedang gitu. Nah itu akan ketahuan. Porsi itu sudah bisa kalian untuk mengatur komposisinya, perbandingannya gitu. Jadi kalau sudah ketemu 1 gelas sekian tetes, itu standarnya kalian pakai. Jadi nggak ada memang ukurannya. Kalau misalkan bacaannya itu di situ orang toko bilang misalnya 100 tetes dibanding 1 tetes, ada juga yang bilang oh pecah, ini terlalu panas. Karena memang pabrik juga ngebuatnya nggak ada buku panduan. Beda dengan epoksi, karena epoksi itu harga lebih mahal, kemasannya lebih detail, ada petunjuknya. Beda dengan resin polister. Resin polister juga yang terbagus juga jarang juga dikasih petunjuk, bahkan kadang-kadang dikasih petunjuk juga nggak sesuai. Makanya cara kalian ngetes itu ya dengan cara manual aja. Setelah kalian tahu sifatnya, baru kalian lanjut ke pengenalan resin-resin yang lain. Jadi kalian kalau mau belajar itu pahami dulu sifatnya. Kalau nggak dipahami antara kualitas yang A sampai ke kualitas yang Z, itu kalian pasti akan menganggap kualitas itu semua sama, padahal nggak sama. Kita lanjut resin yang non organik ya, artinya resin yang berasal dari zat-zat kimia atau dari dalam bumi seperti minyak bumi atau batu bara atau dan lain-lain. Itu bisa dikatakan resin akrilik, jenis akrilik. Nah teman-teman juga mungkin udah banyak yang tahu ya
cat jenis akrilik, salah satu komponen utama itu berasal dari dalam bumi. Ya mungkin ada beberapa komponen itu diambil dari unsur komponen minyak bumi, karena minyak bumi itu enggak menghasilkan di BBM aja, banyak kandungannya. Salah satunya adalah akrilik. Nah, akrilik ini banyak juga fungsinya. Salah satunya untuk campuran cat tembok, terus plastik, terus ember. Walaupun ember itu sebenarnya komponennya itu komponen gabungan, tapi komponen yang terkandung itu adalah ada di resin akrilik. Jadi teman-teman, ini video singkat mengenai pengenalan dengan resin. Resin itu dari mana, berasal dari mana, terus fungsinya untuk apa aja, itu secara singkat tak kasih tahu. Jadi jangan heran. Kalaupun kita heran, berarti kita sangat jauh tertinggal. Negara Cina itu sudah mengembangkan resin udah ratusan tahun yang lalu. Kita baru belajar resin itu ya akhir-akhir ini. Sebenarnya banyak yang ngaku dia udah main resin 15 tahun, 20 tahun. Bahkan ada yang bilang udah main resin udah 30 tahun. Tapi kenyataannya apa? Yang kita butuhkan bukan pengalamannya, bukan jam terbangnya, tapi bangsa kita ini loh kok nggak kenal gitu loh. Dia kenal tapi bangsanya nggak kenal gitu. Berarti kepintarannya untuk dimonopoli untuk dirinya sendiri, nggak dibagikan ke teman-temannya, ke bangsanya. Dan ada yang sudah tua pensiun, katanya sih udah tua pensiun, udah gak main resin lagi. Dulu 30 tahun yang lalu saya ekspor ke Jerman. Nah, sampai pensiun ilmunya gak ada yang ditularin, gak ada yang dikasih, malahan yang ditularin malah corona. Aduh, gila ya, enggak gila itu namanya. Jadi teman-teman ya, kasihanlah bangsa kita itu sebenarnya bangsa yang kaya loh, SDA-nya itu melimpah, tapi SDM-nya itu yang memiliki hanya segelintir orang. Makanya saya mau membuat konten itu inginnya bukan sekedar saya jadi tontonan kalian, tapi kalian nonton video ini, kalian dapat hikmahnya, dapat ilmunya gitu loh. Jangan sekedar hiburan. Saya ini bukan pelawak, saya bukan tukang sulap, saya bukan penghibur, tapi saya memberikan edukasi ilmu yang bermanfaat buat kalian. Silahkan dikembangkan. Kalaupun kalian bingung, silahkan tanya, ada nomor WA di deskripsi. Agak ngegas sedikit, yang penting kalian mendapat ilmunya. Boleh kita mencari hiburan, boleh kita mencari sesuatu yang membuat kita bisa refresh, boleh kita mencari pengalaman-pengalaman mengenai kehidupan orang lain, tetapi setelah kehidupan kita sendiri mampu menghidupi diri kita sendiri gitu, dan mampu menghidupi keluarga kita. Nah, pelajaran singkat mengenai resin. Jangan lupa kalau kalian suka, like, subscribe, komen di bawah, silakan tanya, insya Allah tak jawab. Nantikan di video selanjutnya. Video ini walaupun cuma sekedar ngoceh, tapi kalian harus tahu dasarnya, bahan yang kalian pakai itu dari mana. Kalau kalian sudah tahu dasarnya, berarti kalian paham sifatnya. Itu masa kita hidup sehari-hari sudah berdampingan dengan resin, masa kita nggak bisa? Kan gitu ya nggak? Oke, ciao.